Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ngapusatyo dari kelas 11 IPS 3 SMA Negara Sumber. Saya akan menjelaskan tentang proses perlawanan proklamasi pencapai kemerdekaan. Yang pertama adalah beberapa peristiwa penting sebelum kemerdekaan, yakni yang pertama adalah Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia, di mana dengan dijanjikan kemerdekaan Indonesia ini semakin terbuka lebar jalan untuk menjadi merdeka. Lalu yang kedua, dengan janji Perdana Menteri Jepang Koiso, yaitu adalah pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, yang anggotanya yakni diketuai oleh Dr. Haji Muhyiddin dengan 54 anggota orang Indonesia, 4 orang Tionghoa, 1 orang Arab, 1 orang Belanda, dan 7 orang Jepang. Tugasnya ini adalah mempersiapkan segala hal terkait dengan pembentukan negara. Lalu adalah perumusan dasar negara, yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia. Rumusan dasar negara diminta oleh Dr. Haji Muhyiddin harus memiliki nilai luhur Indonesia, yakni yang pertama dikumpulkan oleh Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa dasar negara Indonesia nomor 5 dasar: peri kemanusiaan, peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu membuat tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, dan demokratis. Lalu keadilan sosial dan ketuhanan Maha Esa. Selanjutnya adalah perumusan UUD 45. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. UUD 45 sendiri ini disepakati dari Piagam Jakarta, di mana lalu dibentuk 13 orang dan diikuti oleh Subomo dengan tugas untuk menyempurnakan piagam tersebut. Yang kelima, setelah pada tanggal 1745 BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. Lalu pada tanggal 9 Agustus 45, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raja Muhyiddin ke darat Vietnam. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945. Jenderal Terauchi selain membentuk susunan anggota PPKI, juga menjelaskan bahwa Jepang akan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Yang keenam itu Jepang menyerah kepada sekutu. Posisi Jepang dalam perang Pasifik semakin terdesak, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang menjatuhkan bom atom ke Hiroshima. Lalu pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang menjatuhkan bom atom ke Nagasaki. Dengan menjatuhkan bom tersebut, Jepang semakin terdesak dan akhirnya menyerah pada sekutu. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, berita menyerahnya Jepang pada sekutu didengar oleh golongan muda, di mana mereka mendesak golongan tua untuk segera melaksanakan kemerdekaan. Lalu mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Ngas Dengklok agar dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh Jepang. Lalu mereka sepakat bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Lalu melaksanakan proklamasi kemerdekaan, yaitu penyusunan naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 pemimpin, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka menyusun di ruang makan rumah Laksana Maeda. Ahmad Subarjo mengusulkan kalimat pertamanya. Kalimat pertama harus berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kalimat tersebut dari isi Piagam Jakarta. Lalu Muhammad Hatta mengusulkan kalimat kedua terkait dengan usaha pemindahan kekuasaan. Selanjutnya, Soekarno meminta Mas Melik mengetik naskah proklamasi yang masih dalam tulisan tangan. Naskah diketik menjadi 3 perubahan, yaitu kata tempo diganti tempo, kata wakil bahasa Indonesia diganti atas nama bahasa Indonesia, dan Jakarta 1785 diganti Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Pembacaan proklamasi, rencana awal itu proklamasi ada di lapangan Ikada atau Monas, tetapi sana digagal oleh Jepang, sehingga pembacaannya berpindah ke halaman rumah Laksana Tadashi Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maaf, salah. Harusnya itu di rumahnya Insinyur Soekarno. Setelah pembacaan teks proklamasi, dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu penyebaran berita proklamasi menyebar luas ke beberapa negara, tetapi dengan keterbatasannya
koran, media massa seperti itu, maka agak sedikit terlambat untuk daerah yang terpencil lainnya. Lalu ada pengakuan luar negeri, yaitu dalam proklamasi Indonesia ini pertama dari Mesir pada tanggal 22 Maret 46 mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia dengan mengakhiri kepengurusan WNI. Tanggal 10 Juni 1947 secara de jure mengaku kemerdekaan Indonesia. B. Palestina 6 September 1944 Syekh Muhammad Amin al-Husaini memberikan dukungan terhadap rencana kemerdekaan Indonesia, selanjutnya India dan Vatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.